Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teori Human Kapital dan Hubungannya dengan Lembaga Pendidikan Islam, yang beranggotakan saya sendiri, Rida Amalia, Yunia Larasati Elista Putri, Nina Soehartini, dan Sarda Yusmanidar. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang kami. Yang pertama, pengertian human capital. Berikut pemaparan materi dari kami. Pengertian human capital. Human capital merupakan segenap pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kekreatif yang diwujudkan dalam kemampuan kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan nilai ekonomi. Human capital pada prinsipnya menjadi bagian dari manajemen sumber daya manusia. Hanya saja pengelolaan dan pengembangan kemampuan manusia sebagai sumber daya lebih berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung pengembangan organisasi atau perusahaan. Human capital menetapkan sumber daya manusia pada level derajat yang lebih tinggi dari sekedar sumber daya, tetapi aset berharga yang bernilai dan bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunia. Selanjutnya di sini saya akan membacakan materi yaitu peran human capital. Peran human capital dalam menciptakan kekayaan intelektual sangat strategis, karena hanya human capital yang dapat menciptakan pengetahuan dan sekaligus memiliki pengetahuan. Human capital adalah unsur yang sangat penting dari modal intelektual, karena dapat menciptakan daya saing bagi organisasi dan perusahaan. Dapat teman-teman lihat di dalam PPT ini ada 4 peran human capital dalam membangun organisasi yang kuat. Jadi selanjutnya, Son dalam Saneria Hendrawan al tahun 2012 menyatakan bahwa human capital berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Secara makro, akumulasi human capital meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memfasilitasi inovasi teknologi, meningkatkan return to capital, menciptakan pertumbuhan berkesinambungan, dan pada gilirannya mendukung pengentasan kemiskinan. Human capital tentunya perlu dikelola sehingga organisasi benar-benar dapat menggunakan aset yang berharga tersebut. Human capital atau human capital management berkaitan dengan mendapatkan, menganalisis, dan melaporkan nilai tambah dari modal intelektual, serta pengelolaan human capital dengan menganggap mereka sebagai aset dan menekankan bahwa keunggulan kompetitif dicapai dengan investasi strategis dalam aset melalui keterlibatan karyawan, manajemen bakat, pembelajaran, dan pengembangan program. Armstrong tahun 2012. Sini peran human capital dalam menciptakan kekayaan intelektual sangat strategis karena hanya human capital atau sumber daya manusia yang dapat menciptakan pengetahuan dan sekaligus memiliki pengetahuan. Jadi sekian dari penjelasan peran human capital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nina Soehartini. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang pengelolaan human capital. Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi, apapun bentuk serta tujuannya. Organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia, dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Selanjutnya, manajemen SDM berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal.
Peran SDM dari waktu ke waktu akan semakin strategis, sehingga untuk menangani SDM yang handal digunakan teknologi human capital yang sering terdengar. Peran strategis SDM dalam organisasi bisnis dalam dilaborasi dari segi teori sumber daya, fungsi perusahaan adalah pengarahan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Selanjutnya, materi tentang komponen human capital. Komponen human capital terbagi menjadi 5. Yang pertama, individual capability. Kecakapan individu dapat dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu kecakapan nyata dan kecakapan potensial. Kecakapan nyata yaitu kecakapan yang diperoleh melalui belajar atau achievement atau prestasi yang dapat segera didemokrasikan dan diuji sekarang. Yang kedua, yaitu menurut Anwar Prabu Mangkunegara, motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Motivasi berbentuk dari sikap atau attitude karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan. Yang ketiga adalah the organization climate. Budaya organisasi adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh cara belajar dan berperilaku dari para anggota organisasi. Yang keempat yaitu work group effectiveness. Efektivitas tim kerja didasarkan pada suatu hasil-hasil produktif dan kepuasan pribadi. Kepuasan berkenaan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi peranggotanya dan kemudian mempertahankan keanggotaannya serta komitmen mereka. Hasil produktif berkenaan dengan kualitas dan kuantitas hasil kerja seperti yang didefinisikan oleh tujuan-tujuan tim, yaitu konteks organisasional, struktur, strategi, lingkungan budaya, dan sistem penghargaan. Dan yang kelima, yaitu leadership. Menurut Tannenbaum, Wellness, dan Nastarik dalam Asbul Salam, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai atau beberapa tujuan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sarda Yusmanindar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan human capital dengan lembaga pendidikan Islam. Hubungan teori human capital dengan pendidikan menjadi bagian yang sangat penting dalam perkembangan manusia pada era super kompetitif seperti sekarang ini. Konsep tersebut diyakini oleh setiap organisasi bahwa salah satu sektor dari perkembangan organisasi adalah dengan adanya pendidikan. Hal tersebut merupakan salah satu kunci bagi organisasi untuk mengembangkan para tenaga pendidiknya untuk berkembang lebih pesat. Kemudian dengan adanya perkembangan TEDx secara kolektif dapat diyakini berdampak positif bagi perkembangan organisasi. Pentingnya investasi keterampilan manusia, investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi. Investasi pendidikan dalam fungsi sosial kemanusiaan merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Pendidikan merupakan investasi manusia. Sebagai suatu investasi, maka pendidikan memberikan pengaruh pada produktivitas suatu negara. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental atau instrumental input yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih karena kami sudah memaparkan materi. Selanjutnya, kepada teman-teman silakan disimak materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya teman-teman.